Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu, berita dan analisa kembali hadir menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Boy Aditya, inilah berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 12 atlet pencaksilat tapak suci putra Muhammadiyah akan berlaga pada event dunia kejuaraan pencaksilat Belgia Open 2015. Kejuaraan pencaksilat ini menjadi momen penting bagi perguruan tapak suci putra Muhammadiyah untuk berlaga di ajang internasional. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Alfitra Salam melepas tim pencaksilat tapak suci putra Muhammadiyah di Padepokan Silat Taman Mini Jakarta yang akan mengikuti kejuaraan pencaksilat tingkat dunia di Belgia Open 2015. Pelepasan tim pencaksilat tapak suci putra Muhammadiyah ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Tapak Suci Putra Muhammadiyah, M. Afnan Zamhari, dan sesepuh pencaksilat Indonesia, Edi Nalapraya. Pada tentunya kami semua ya, baik dari KONI, dari musik dan semuanya, dan khususnya atas nama Pak Sesepuh, berdoa semoga perjalanannya lancar. 12 pesilat tapak suci yang akan berlaga di event bergengsi ini akan bertanding di 14 kelas pertandingan. Para pesilat yang akan bertanding merupakan pesilat nasional yang selama ini sering tampil di ajang internasional. Meski begitu, kekuatan pesilat-pesilat dari negara lain akan menjadi lawan tangguh yang harus diwaspadai. Terlebih tuan rumah Belgia yang dipastikan akan berjuang untuk menang. Pertandingan tingkat internasional ini menjadi awal bagi perguruan tapak suci putra Muhammadiyah untuk tampil di tingkat dunia dengan membawa nama perguruan. Rizwan Mdin, Asrul Sabtono memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar audiensi bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yakni membahas sejumlah persoalan terkait akses informasi serta upaya kerjasama kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan program internet sehat. Organisasi Otonom Muhammadiyah yang genap berusia 86 tahun ini terus aktif dalam membumikan gerakan dan cita-cita persyarikatan. Hal tersebut diaplikasikan dalam berbagai kegiatan yang tidak hanya melibatkan warga Muhammadiyah saja, melainkan juga merangkul setiap lapisan masyarakat hingga ke tataran pemerintahan, salah satunya adalah dengan berbagai bentuk kerjasama yang digagas pemuda Muhammadiyah bersama sejumlah kementerian di tanah air. Upaya tersebut terus diawali dengan silaturahim dan bertukar pikiran antar kedua instansi dalam mendukung program-program pemerintah, seperti halnya yang dilakukan oleh pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Kamis kemarin, yang kembali menggelar audiensi bersama salah satu Kementerian Kabinet Kerja Republik Indonesia, yakni bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Melalui audiensi yang berlangsung santai tersebut, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengajak pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk saling mensinergikan program dari kedua institusi. Salah satunya dalam mewujudkan program internet sehat dan berbagai program dalam mengawal sistem komunikasi dan informatika di tanah air. Hal senada disampaikan Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Telekomunikasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Irfan Nurisman. Program Pemuda Muhammadiyah tentang bagaimana mensinergiskan program bidang komunikasi dan informasi ini dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kemudian kita juga mencoba melihat program-program di Kementerian Komunikasi dan Informasi ini yang bisa juga kita jalankan di Pemuda Muhammadiyah. Kemudian tentu salah satunya adalah program yang tadi kita sudah sampaikan dengan Menteri, masalah literasi internet sehat yang akan kita coba kombinasikan dengan pemuda-pemuda khususnya, baik itu pemuda Muhammadiyah dan juga pemuda Islam secara umum. Audiensi tersebut disambut baik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan mengharapkan niat untuk kerjasama bersama pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dapat realisasikan. Kita ini saling berbagi informasi, berbagi mengenai common concerns dan bagaimana kita mengadres isu-isu tersebut. Ada beberapa hal tadi yang kita bicarakan mengenai bagaimana kita meningkatkan literasi khususnya di bidang TIK dan lebih spesifik lagi di bidang internet.
Karena teknologi ini, internet ini seperti dua sisi mata pedang gitu ya. Bisa positif, bisa juga negatif. Tentunya kita manfaatkan yang positif sebanyak-banyaknya, dan yang negatif ini kita akan coba address sama-sama. Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang boleh dikatakan mempunyai segmen tersendiri di dunia kepemudaan di Indonesia, tentunya bisa saling bekerja sama bahu-membahu dengan pemerintah, khususnya dengan Kominfo, mengadres isu-isu yang tadi saya sampaikan. Dan tadi kita sepakat bahwa kita coba akan gali bagaimana bekerja sama antara Kominfo dengan pemuda Muhammadiyah, khususnya tadi di bidang literasi tentang internet Indonesia. Karena ini menjadi isu, saya rasa bukan hanya bagi pemuda Muhammadiyah, tapi juga bagi masyarakat secara umum. Dalam prosesi tersebut, pemuda Muhammadiyah juga mengajak Menteri Rudiantara untuk ikut aktif dalam program berjamaah melawan korupsi yang digagas pemuda Muhammadiyah. Hal tersebut ditandai dengan pemberian kaos bertuliskan berjamaah melawan korupsi yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Program digitalisasi merupakan sebuah keharusan yang mesti terwujud dalam proses pengembangan penyiaran di tanah air. Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan bahwa institusinya sepakat untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran dalam rangka memperbaiki regulasi yang mengatur penyiaran di Indonesia. Upaya pemerintah dalam membangun dunia penyiaran yang berkualitas di tanah air terus digalakan. Salah satunya melalui program digitalisasi yang ditenggarai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan mutu dan kualitas penyiaran Indonesia. Pasca diwacanakannya kebijakan tersebut, artinya dalam beberapa tahun ke depan, penyiaran di tanah air akan berubah seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, di mana melalui program digitalisasi tersebut, sistem penyiaran khususnya televisi yang berbasis analog akan segera tergantikan oleh sistem digital. Melihat upaya dalam peningkatan kualitas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pemberlakuan program digitalisasi ini. Akan tetapi dalam prosesnya, kebijakan yang ditelurkan melalui Peraturan Menteri tentang Televisi Digital telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak kepada penundaan dari proses pelaksanaan program digitalisasi itu sendiri. Salah satu penyebab dibatalkannya kebijakan tersebut ditenggarai dengan masih banyaknya kekurangan dalam peraturan yang mengawal pelaksanaan program digitalisasi ini. Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan akan memperbaiki sistem tersebut yang salah satunya dengan merevisi Undang-Undang tentang penyiaran. Pemerintah sepakat dengan DPR untuk melakukan revisi dari Undang-Undang Penyiaran, yang salah satunya isu yang akan kita address adalah mengenai digitalisasi, karena kita perlu melakukan migrasi kepada teknologi digital untuk mendapatkan digital dividend. Apa itu digital dividend? Di mana frekuensi yang digunakan oleh televisi analog yang sekarang bisa digunakan untuk manfaat yang lebih besar untuk broadband, karena tujuan akhir objektif daripada pemerintahan adalah mengembangkan broadband di Indonesia. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Peraturan perizinan perusahaan air minum berdasarkan 6 poin yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Sumber Daya Air agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan mengedepankan peran pemerintah. Berdasarkan 6 pointers yang merupakan bagian putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar pemberian izin sumber daya air. Pokok pikiran dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan izin untuk swasta diberikan secara ketat, peran pemerintah maupun BUMN dan BUMD juga lebih dikedepankan. Sehingga penggunaan mata air baik dalam kemasan maupun perusahaan air minum dapat terkoordinasi. Dalam penyusunan aturan-aturan tersebut melibatkan semua unsur-unsur yang terlibat dalam judicial review, termasuk peran Muhammadiyah yang mengajukan judicial review Undang-Undang Sumber Daya Air dan perusahaan swasta. Ada penguasaan perusahaan swasta tetapi terbatas dan ditargetkan. Terus kemudian ada 6 pointers yang harus menjadi dasar dalam pemberian izin sumber daya air gitu. Jadi intinya bahwa mengutamakan kepentingan masyarakat itu, kepentingan rakyat, terus kemudian
izin untuk swasta itu harus dilakukan diberikan secara ketat gitu, dan peran pemerintah, BUMN, BUMD itu lebih dikedepankan gitu. Pemerintah tidak bisa serta-merta memberhentikan perusahaan air karena perusahaan-perusahaan asing yang sudah mendominasi juga dengan perizinan, sehingga pemerintah harus bisa mengatur tanpa mengabaikan 6 hal yang dibatasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air untuk mendukung Nawacita 2015-2019, gerakan ini menitik beratkan 6 kelompok kegiatan. Satu diantaranya yaitu konservasi tanah dan air serta konservasi sumber daya air. Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air atau GNKPA dilaksanakan oleh 8 kementerian yang dipelopori Kementerian Dalam Negeri, kementerian lain yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Pertahanan Nasional. Secara teknis, revitalisasi GNKPA bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai, sehingga keandalan sumber-sumber air baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas airnya dapat dicapai melalui program pemerintah pusat dan daerah, pelibatan dunia usaha dan peran serta masyarakat. Masing-masing kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya diharapkan dapat melakukan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian revitalisasi GNKPA. Untuk berkelanjutan, pemerintah akan menjadikan gerakan ini sebagai program prioritas 5 tahunan yang masuk dalam RPJMN sebagai penjabaran dari Nawacita. Adapun yang menjadi sasaran dari revitalisasi GNKPA meliputi 108 daerah aliran sungai prioritas, 15 danau prioritas, 29 bendungan prioritas, dan 17 provinsi sentra padi. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, berita dan analisa akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Undang-Undang Pilkada 2015 terancam dibatalkan. Disinyalir terdapat dominasi politik dari pemilik modal atau pemilik kekuasaan dalam Undang-Undang Pilkada sehingga undang-undang tersebut digugat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya sebagian besar Undang-Undang Pilkada tersebut. Beberapa pasal yang diujikan adalah pasal 7 dan pasal 193. Ada beberapa cacat material dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang tidak demokratis, diantaranya tidak adanya sanksi administrasi bagi seorang kandidat pelaku politik uang, khususnya pengurus partai politik, dan tidak memuat sanksi pidana terhadap penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketentuan itu akan menyebabkan maraknya politik uang dan penyalahgunaan jabatan untuk memenangkan pasangan calon secara tidak fair. Undang-Undang Pilkada terkesan dapat menghilangkan hak partai politik bagi mereka yang tidak mendapatkan kursi DPR tahun lalu. Misalnya saja pada pasal 70 ayat 2, tidak tegas batasan pejabat negara yang dilarang berkampanye dan makna tidak memiliki konflik dengan pertahanan. Meskipun begitu, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi meminta agar pemohon memperjelas petitum permohonan, terutama pernyataan inkonstitusional bersyarat yang menjadi acuannya. Tapi yang jelas, uji materi yang dilakukan pemohon tersebut membuka peluang dibatalkannya Undang-Undang Pilkada. Sejak awal undang-undang ini memang penuh kontroversi lantaran mekanisme pengesahannya di luar kepatutan.
Banyak pengamat mengatakan bahwa undang-undang ini lahir dari Perpu Pilkada yang ditekan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perpu ini dinilai cacat hukum karena dibuat hanya demi menjaga stabilitas kenegaraan dengan alasan kepastian hukum semata. Jika dilihat dari perspektif hukum ketatanegaraan, di sini ada proses demoralisasi yang membuat hukum tidak lagi sebagai supremasi, tapi malah dikremasi. Anehnya rangkaian demoralisasi berlanjut pada pemerintahan sekarang yang malah mendukung demoralisasi tersebut. Penyebabnya tentu saja kepentingan kuasa politik itu sendiri. Tim TVMU memberitakan. Dalam rangka mendukung program Nawacita, Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP meluncurkan program jangkau, sinergi, dan guideline yang selanjutnya disebut jaring. Target utama program jaring adalah peningkatan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan yang terus bertumbuh serta mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Selain itu, program jaring diharapkan bisa mendorong pemahaman pelaku jasa keuangan atau SKJ terhadap bisnis sektor kelautan dan perikanan yang lebih baik, sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil atau peningkatan income per kapita, menambah jumlah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran jangka pendek program jaring adalah menyediakan infrastruktur kepada sektor jasa keuangan dalam meningkatkan pembiayaan kepada sektor kelautan dan perikanan sebesar lebih dari 50% pada tahun 2015. Mulyawan D. Haddad selaku Dewan Komisioner OJK menjelaskan, untuk mempermudah para lembaga yang bekerja sama dengan OJK dalam pembiayaan sektor kelautan dan perikanan, OJK memberikan buku jaring sebagai panduan para lembaga ini mengawal para nelayan mendapatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di sektor perikanan. Dalam mewujudkan sasaran jangka pendek ini terdapat 8 bank pelopor pembiayaan pada sektor kelautan dan perikanan yang merupakan bank partner program jaring, yakni Bank BRI, BNI, Mandiri, Danamon Indonesia, Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Permata, Bukopin, dan BPD Sulselbar. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Sebagai salah satu bank Indonesia yang mensupport ekonomi kerakyatan, BRI menyambut positif program Otoritas Jasa Keuangan melalui pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Dalam mendukung program Otoritas Jasa Keuangan dan mempermudah nelayan dalam mencari pinjaman, Bank Rakyat Indonesia berencana mengeluarkan kartu nelayan untuk mempermudah akses perbankan yang selama ini sulit. Perbankan nasional diminta untuk tingkatkan pembiayaan ke sektor pertanian yang hingga kini masih minim dan membuat PT Bank Rakyat Indonesia fokus kembangkan sektor perikanan agar dapat memaksimalkan produksinya yang berpotensi 380 triliun per tahun. Pelaksana tugas Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, mengharapkan dengan adanya pemberantasan illegal fishing, memberikan peluang para nelayan untuk mendapat ikan jauh lebih banyak. Off-taker dia itu kan di tempat-tempat pelelangan ikan itu kan ada. Nah itu kan jumlahnya kalau nanti ini sukses, jumlah ikan ini kan semakin banyak kan. Nah mungkin antara demand supply ini mungkin demandnya akan lebih rendah daripada supply-nya. Nah itu yang berbahaya kalau tidak ada off-taker yang lebih besar dari supply yang ada. Lebih lanjut, Asmawi menambahkan, untuk mempermudah nelayan dalam mencari pinjaman, pihaknya berencana untuk mengeluarkan kartu nelayan agar mempermudah akses perbankan. Pasalnya selama ini para nelayan mengalami kesulitan untuk melakukan pinjaman bank dikarenakan akses perbankan yang sulit. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ujian nasional tingkat SMP yang berlangsung di Medan ditengarai terdapat kecurangan karena beredarnya kunci jawaban untuk para siswa. Hal itu membuat anggota tim Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Utara meminta agar kasus ini diselidiki hingga tuntas.
Pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP yang berlangsung di seluruh tanah air sejak Senin 4 Mei 2015 kemarin berlangsung sukses. Namun di tengah pelaksanaan ujian itu, ditengarai kebocoran soal ujian. Tim Ombudsman Sumatera Utara menemukan adanya kecurangan soal ujian karena menemukan kunci jawaban soal pada murid yang sedang melaksanakan ujian di beberapa SMP. Awalnya, pada hari pertama, Ombudsman menerima kecurangan terjadi di SMP Negeri 1 Medan, dan pada hari kedua, Ombudsman kembali menemukan kecurangan di SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3 di Medan. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar mengatakan, setelah dicek materi soal ujian bahasa Indonesia, ternyata kunci jawaban yang beredar benar. Berbagai pihak menyampaikan keprihatinannya atas dugaan kebocoran materi ujian nasional pada tingkat SMP di Medan dan beberapa kota lainnya di tanah air. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Tengku Rafli Zakaria dan anggota Dewan Pendidikan Daerah Sumatera Utara Profesor Dr. Asmuni MA menyampaikan keprihatinannya atas dugaan bocornya soal-soal ujian seperti mata ujian bahasa Indonesia di Medan. Memang yang tempat saya pantau itu berjalan bagus, soal-soalnya tidak ada yang bermasalah, tidak ada kekurangan, cuma ada jawaban yang tadi yang semalam itu agak kabur. Kemudian di tempat lain nampaknya ada informasi kebocoran tentang jawaban, kunci jawaban. Asmuni yang melihat proses ujian SMP di beberapa sekolah di Medan dalam wawancaranya dengan wartawan TVMU Saiful Hadi di Medan meminta atas kasus ini diselidiki dengan tuntas. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Satu lagi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengukir prestasi. Setelah Indah Nefertari, kini tampil Hanan Hilal Badres pada babak final Lomba Putri Muslimah. Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMSU, Indah Nefertari sukses menjadi juara Rising Star. Kini, Hanan Hilal Badres, juga mahasiswa Fakultas Ekonomi UMSU, menjadi wakil Sumatera Utara untuk tampil pada Lomba Putra Muslimah di salah satu televisi swasta. Hanan Hilal akan tampil pada babak final pada tanggal 13 Mei mendatang. Hanan Hilal bersama orang tuanya diantar Dekan Fakultas Ekonomi UMSU, Zulas Pantupti, untuk bersilaturahim dengan Rektor UMSU, Dr. Agusani. Hanan menjelaskan proses yang dilakukannya hingga ia masuk ke babak final. Rektor UMSU Dr. Agusani memberi apresiasi dan support atas prestasi Hanan Hilal Badres itu. Rektor meminta agar Hanan tetap bisa membagi waktu antara kuliah dan proses karir. Dan diharapkan bila Hanan sukses untuk tidak sombong. Di Indonesia akan tampil Hanan dengan busana muslim. Jadi ini kan sudah identik dia, bahasanya cerita Muhammadiyah, UMSU, itu cerita tentang bagaimana kreasi-kreasi kesenian, tampilan keislaman itu yang jadi model. Sama pimpinan universitas, sebelum juga sekarang kita memberikan support dan apa yang Hanan mimpikan keluarga bisa menjadi kenyataan. Rektor UMSU mengatakan sangat gembira karena dua mahasiswa UMSU yang tampil di kancah nasional muncul dengan kostum muslimah. Itulah yang menjadi kebanggaan UMSU dan warga Muhammadiyah. Hanan Hilal Badres lewat wawancara dengan tim TVMU meminta kepada seluruh sivitas akademika UMSU dan warga Muhammadiyah untuk dapat memberi vote dalam bentuk SMS pada tanggal 13 Mei mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Hilal Badres. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi. Saat ini saya sedang mengikuti Putri Muslimah Indonesia 2015 yang diselenggarakan oleh Indosiar yang nantinya akan tayang pada tanggal 13 Mei 2015, dan di sini saya meminta kepada warga Sumatera Utara, Medan, dan khususnya kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk dukung saya di final nanti. Terima kasih. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita dan analisa akan segera kembali untuk Anda.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Menjelang pelaksanaan pemilu kepala daerah yang tinggal dalam hitungan bulan, polemik terkait regulasi yang diatur melalui Undang-Undang Pilkada masih terus diperbincangkan. Lantas, bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar Simanjuntak yang juga merupakan pengamat kebijakan publik terkait realitas tersebut? Untuk itu, simak analisanya dalam wawancara eksklusif tim TVMU berikut ini. Catatan yang paling penting dari pilkada kita yang akan dilaksanakan di 2016 ini ada 269 ya lebih pilkada langsung yang dilakukan serentak. Tentu di undang-undang pilkada ini yang masih riskan itu adalah pertama memang permasalahan hak untuk berhenti ya, misalnya kepala daerah yang masih tetap akan maju begitu, itu tidak dinyatakan berhenti tetapi hanya sekedar cuti. Saya pikir itu yang kemudian menyebabkan ada unfair competition, jadi kompetisi yang tidak adil ya. Nah, ini yang saya pikir menjadi gugatan banyak pihak. Nah, kemudian kedua tentu ada masalah di praktek politik uang. Nah, tadi karena ada kepala daerah yang kemudian maju kembali, kemudian tidak berhenti namun hanya sekedar cuti, padahal dia bisa menggunakan semua infrastruktur pemerintah daerah untuk kepentingan dia, sehingga muncul praktek politik uang tadi gitu. Jadi akarnya salah satunya adalah harus berhenti atau tidaknya kepala daerah. Memang idealnya kepala daerah yang kembali maju berhenti, bukan sekedar cuti, sehingga ada pertarungan yang adil. Nah, praktek politik uang ini juga berbahaya, terutama berkaitan dengan mahar ya, mahar terhadap partai politik. Nah, ini sebenarnya kalaupun ada peraturan tertulis berkaitan tidak boleh ada mahar dan sebagainya, sebenarnya yang paling penting bukan di situ. Yang paling penting adalah pengawasan, yaitu seperti Panwaslu, Bawaslu, ya kan selama ini tidak efektif melakukan pengawasan. Jadi keberadaannya antara ada dan tiada, gitu ya. Ini jadi masalah lain ya. Jadi politik uang sebenarnya kuncinya di peraturannya tight yang ketat begitu. Tapi ada juga catatan yang paling penting adalah pengawas. Pengawas ini justru terlibat juga dalam praktek politik uang. Ini yang jadi masalah. Hanya pengawas, bahkan pilkadanya yaitu KPU. Jadi seharusnya memperkuat hadap pelaksana pilkada atau seperti KPU dan Panwaslu dan Bawaslu pidana ya terhadap kejahatan pemilu. Nah, selama ini disayangkan tidak ada hukuman pidana yang tegas ya terhadap kejahatan pemilu. Jadi kejahatan pemilu ini adalah kejahatan peradaban sebenarnya, karena kalau salah saja membiarkan mereka yang melakukan praktek-praktek curang untuk berkuasa, artinya kita membiarkan 5 tahun ke depan daerah atau masyarakat itu dipimpin oleh mereka-mereka yang punya attitude sebagai political bandit politik yang kerjanya cuman mengumpulkan kepentingan ekonomi mereka, pundi-pundi uang dan macam-macam. Harus dituntaskan sesegera mungkin ya. Jadi tidak perlu ada penundaan. 2016 itu harus dimulai pilkada serentak supaya kemudian nanti tidak mundur juga untuk pilkada 2017 dan seterusnya. Jadi sekarang tinggal kita menagih komitmen dari DPR maupun pemerintah supaya segera mungkin ya agar undang-undang itu tidak diganggu lagi. Saya pikir sudah tuntas lah ya. Jadi untuk sementara memang tidak sempurna, tapi kita berikan kesempatan proses pilkada 2016 ini menggunakan undang-undang yang terakhir sudah disahkan. Nah, ini catatan pengawasan ini saya pikir semua elemen terutama civil society itu penting juga melakukan pengawasan terhadap pengawas
pemilu gitu ya. Jadi pengawas pemilu itu harus diawasin, penyelenggaranya pun itu harus diawasin ya. Nah, karena permasalahan kita semakin jauh misalnya daerah dari pantauan media atau semakin jauh dari pantauan pemerintah pusat atau pusat pemerintahan, biasanya praktek kecurangan itu banyak terjadi. Maka peran serta masyarakat lokal itu sangat dibutuhkan, termasuk peran media seperti TV Muhammadiyah atau TV-TV yang lain atau media cetak itu penting sekali untuk mengungkap kecurangan-kecurangan pilkada. Jadi kecurangan-kecurangan pemilu ini tidak bisa kita letakkan tanggung jawabnya pada sekedar pengawas formal ataupun penyelenggara formal, tapi juga civil society harus banyak terlibat. Saya pikir Muhammadiyah punya potensi yang lebih besar untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Selain jihad konstitusi, memastikan proses pemilu bebas praktek korup itu juga penting sebagai dakwah kita ya, untuk memastikan calon-calon pemimpin yang baik itu mendapatkan amanah. Maka Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah atau ortom lainnya bisa terlibat langsung, mengerahkan seluruh potensi untuk melakukan pengawasan. Jadi jangan terlalu banyak terlibat pada tim sukses misalnya, tapi memastikan pemilu itu berjalan adil itu juga jauh lebih penting. Itu khusus untuk warga Muhammadiyah ya, saya silakan terlibat lebih banyak dalam proses politik di daerah, terutama dalam pengawasan ya, terutama dalam memastikan kualitas pemilu itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kedua, tentu undang-undang pilkada dan aturan-aturan pilkada ini kalau kita misalnya civil society tidak mungkin bisa turut campur secara langsung, tetapi kita harus pastikan undang-undang ini juga mengakomodir pelaksanaan pilkada yang adil. Saya pikir itu catatan pentingnya. Pemirsa, demikian sejumlah informasi yang telah kami hadirkan dalam berita dan analisa. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.